Wilahe ngawit namastu nomo sidem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu hong. Baik kawan-kawan, sedulur-sedulur semua, semoga selalu sehat dimanapun kita berada. Semoga selalu waras jiwa dan juga raga. Semoga juga selalu semangat diberikan di dalam kehidupan kita bersama. Kita langsung lanjut ke episode ke berapa ini? 11 dari Mendengar Serat Centini, yang akhirnya kita kasih judul Menuju Panataran dan juga Ludoyo. Kita mulai ya. Akhirnya Jayeng resmi, Gathak dan Gathuk melanjutkan perjalanan menuju selatan. Jauh sekali perjalanan sampai akhirnya mereka sampai ke Candi Panataran di Blitar, di kaki Gunung Kelut. Jadi ceritanya dari Gresik ke arah Mojokerto, kemungkinan Mojokerto, lalu ke Blitar. Nah ini kita masih belum tahu dia lewatnya lewat Kediri apa lewat Malang. Candi itu dibuat dari batu hitam dari bawah sampai ke atas, penuh dengan ukiran wayang. Jayeng resmi mendaki hingga tingkat 7 sampai ke puncak, dan kedua abdi Gathak dan Gathuk itu ngikutin terus sampai terengah-engah mereka kan. Lalu ikut turun juga lagi hingga ke bawah. Sesampainya di bawah, Gathuk bertanya kepada Gathak, "Tak, itu tadi gambar apa, Tak? Yang ada di candi itu?" Si Gathak menjawab, "Yang diukir di badan candi itu adalah gambar Romo Tambak, kalau tidak salah ya, yang menggambarkan prajurit kera yang sedang bekerja keras." Kita tahu bersama kisah ini adalah kisah dalam Ramayana, kisah para prajurit kera Sang Rama yang menambak selat agar bisa menyeberang ke negeri Alengka untuk bisa membebaskan Sinta dari yang ditawan Rahwana itu. Dan mereka juga akhirnya melihat sebuah candi kecil, bentuknya seperti cungkup begitu. Di atas pintu candi itu ada tulisan berhuruf Buddha. Gathuk bertanya lagi, tapi kali ini tidak ke Gathak, ke Jayeng resmi. "Den Mas, itu tulisan apa toh? Kok bentuknya ndak karuan, ndak jelas." Akhirnya Jayeng resmi menjawab, itu huruf Buddha, aksara Buddha, sebagai penanda bahwa bangunan ini dibangun pada tahun 1291. 1291 berarti ya Mojopahitan Mas ya. Nah kawan-kawan, jadi ada yang namanya juga aksara Buddha, atau biasa disebut tuh aksara gunung atau Merapi Merbabu. Aksara ini tuh mirip aksara Kawi, tapi lebih arkaik atau lebih tua lagi karena pra-Islam. Dan secara berkala kami di Omah Ulang Reh itu mengadakan workshop tentang Aksara Express, episodenya Aksara Buddha, supaya kita bersama yang teman-teman yang ingin belajar aksara, membaca, menulis dan juga memahami aksara-aksara Nusantara itu bisa bisa kenal lagi gitu. Karena untuk mendapatkan akses sekarang ini kan susah sekali untuk belajar aksara dan kita harus dan tidak banyak orang yang tidak punya banyak waktu untuk menuju institusi yang konvensional atau institusi resmi. Jadi ya sudah, kita sebagai sekolah di luar sekolah akhirnya bikin kelasnya supaya kita bisa belajar bersama. Nanti ditunggu aja kabarnya, nanti paling tak umumin di YouTube juga kalau ada yang mau ikut. Oke, lanjut ya. Itu tadi numpang promosi, bro. Setelah puas berada di sana, akhirnya mereka tibalah ke Desa Gamprang. Desa Gamprang ini disinyalir ada di Kanigoro Blitar, karena sampai sekarang juga ada namanya Desa Gamprang di Kanigoro Blitar. Dan waktu mereka berjalan di pinggir jalan itu melihat sepasang arca
laki-laki dan juga perempuan. Arca ini dipenuhi dengan bunga boreh dan dupa yang terus menyala, dipagari dan dijaga. Lah kan penasaran, akhirnya Gathak dan Gathuk bertanya kepada si penjaga ini arca apa ini? Dijawablah sama yang jaga, ini tempat ziarah Kiai dan Nyai Gamprang. Biasanya yang datang yang ingin segera memiliki momongan. Caranya dengan duduk membelakangi arca itu. Nah, di arca itu juga diceritakan ada sebuah arca lingga yang berdiri tegak gitu. Di sebelahnya arcanya dua arca itu. Akhirnya sudah, singkat cerita Jayang Resmi berjalan kembali. Dari Ngaprak mereka melanjutkan perjalanan sampailah ke hutan Lodoyo. Lodoyo ini kan kita tahu bersama, dulu kan ada kerajaan kecil di era-era Majapahit, bahkan mungkin juga di sebelumnya di era Singosari atau Kediri. Terletak sekarang itu di Blitar ini gitu. Dan kenapa Lodoyo ini juga ya lumayan akhirnya terekspos ke luar, gara-garanya dalam negara Kertagama itu kan diceritakan Hayam Wuruk dulu pernah singgah lah, berkunjung ke Lodoyo. Nah, sesampainya di hutan Lodoyo, mereka melihat sebuah gubuk kecil berdinding bambu dan beratap ilalang. Ternyata pas ngintip, di dalamnya itu ada gong yang digantung. Akhirnya mereka duduk di dekat gubuk tersebut sembari istirahat, karena kan jalannya dari tadi udah jalan terus. Tak berapa lama akhirnya datanglah seorang lelaki parubaya. Ia mendekati mereka bertiga dan bertanya, keperluannya apa datang ke sini? Mereka ini siapa? Kamu ini siapa? Dijawab, ya kami hanya beristirahat saja di sini. Malah kami ini penasaran Bapak, Paman, itu ada gong tergantung di tengah hutan ini, di dalam gubuk apa? Laki-laki itu ternyata adalah juru kuncinya gong itu tadi. Jadi akhirnya si juru kunci bercerita. Jadi akhirnya si juru kunci bercerita, gong itu sudah ada di sini semenjak lama sekali. Tapi lamanya kapan juga tidak disebut. Lalu akhirnya dikeramatkan oleh warga desa di sini. Barang siapa yang mengadakan hajatan atau mengadakan hiburan, maka harus memakai gong Kiai Pradah. Maka dari itu setiap hari itu ada saja yang memberikan dupa, memasang dupa, membakar dupa dan juga menaburi bunga boreh di sini. Jayang Resmi mendengarkan saja, lalu berjalanlah dia kembali memasuki kampung. Kan tadi sudah dari hutan langsung masuk kampung. Di desa itu dia melihat sebuah rumah berbentuk tajuk. Tajuk itu jadi agak lancip gitu ke atas, dan dia mikir ini jelas bukan rumah penduduk ini, karena seperti sanggar pemujaan atau malah seperti langgar tempat sembahyang. Tapi sepi sekali, nggak ada tanda-tanda dipakai. Akhirnya mereka ngaso di situ. Istilah langgar, kawan-kawan, itu mulai dikenal itu diperkirakan pada masa Sunan Ngampel. Kita sudah ngeh ya tadi kemarin ya, Sunan Ngampel. Ada juga yang mengatakan bahwa sejak masa Maulana Malik Ibrahim untuk menggantikan nama sanggar sebagai tempat sembahyang orang-orang sebelumnya, atau kita bisa merujuk kepada Hindu Buddha. Dan juga yang disebut akhirnya kepercayaan atau kapitayan itu. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan bersembahyang di situ.
karena juga ada mata air di dekat bangunan itu yang mereka pergunakan untuk wudhu atau bersuci. Awalnya mereka bertiga ya agak takut, agak piye gitu kan, soalnya sepi sekali. Sampai akhirnya terdengar bisik-bisik di luar bangunan. Dan akhirnya takut pun hilang. Oh, ada orang ternyata, ada kehidupan. Sesudah mereka sembahyang, si Gaduk ini akhirnya melongok ke jendela ngeliat siapa orang ini gitu. Langsung si Gaduk ketika sudah melongok langsung teriak, "Gandre!" gitu. Kaget dia. Ternyata ada 3 harimau yang gulung-gulung santuy di depan sanggar itu. Semburat, akhirnya Gaduk, dia memeluk si Jayeng Resmi dan akhirnya berkata, "Den Mas, ini gimana? Ada 3 harimau di depan yang sudah menunggu kita, mana gede-gede lagi dan bersantui lagi gitu." Si Jayeng Resmi masih senyum gitu. Mereka akhirnya begidik kan si Gaduk dan Gaduk ini. Jayeng Resmi akhirnya menjawab, "Sudahlah, gak perlu khawatir. Sebaiknya kita berserah diri saja pada Gusti Pangeran. Kalau dia menghendaki diri kita selamat, maka tak ada satupun yang bisa mencelakai kita. Kita hanya bisa tunduk berpasrah, ibarat sampah yang terapung di samudra." Nah, akhirnya mereka tetap berada di bangunan itu. Jayeng Resmi soalnya ngomong sebelumnya juga, "Biar akulah yang menjaga kalian." Gitu. Jayeng Resmi masih melaksanakan manekungnya. Lalu akhirnya sudah agak mau menuju pagi, menuju subuh, membangunkan Gaduk dan Gaduk di pagi buta itu untuk bersembahyang. Langit sudah mulai menjelang terang. Saat melongok keluar itu ternyata tampaklah si Gaduk akhirnya ketika melongok keluar lagi nyariin harimau, sudah gak ada harimaunya, malah ada 3 orang laki-laki yang sedang duduk di depan langgar atau sanggar itu tadi. Tampaknya mereka juga baru saja bangun tidur. Mereka meninggalkan langgar lalu menuju ke tengah-tengah kampung. Ketiga orang ini tadi itu menemui Ki Lurah yang ada di sana dan menceritakan kedatangan 3 orang asing ini yang sudah dari kemarin menginap di sanggar. Cerita ke Ki Lurah tuh, temen gue nih kayaknya, temenku Ki Lurah pisan. Satunya pemuda tampan Ki Lurah, wajahnya bercahaya tampak. Ki Lurah bergumam, "Wah, ini pasti bukan tamu sembarangan nih." Lalu Pak Lurah memanggil istrinya, "Nyai, tolong kamu siapkan tumpeng 1 bakul dari beras terbaik, dendeng rusa, bayam, hati, umbi, obat-obatan, mentimun, siwalan, kelapa muda, serta lalap, dan jangan lupa nira." Nira ini legen apa tua ya? Sang istri lalu berkata, "Oke, sip." Pak Lurah mendatangi Jayeng Resmi ya, karena setelah akhirnya menyuruh nyainya untuk menyiapkan itu tadi, santapan itu tadi, hidangan itu tadi, beliau keluar lalu menuju ke sanggar untuk menemui si Jayeng Resmi. Akhirnya ketemu sama Jayeng Resmi dan Pak Lurah menyambut dan juga bertanya, "Selamat datang, Nak Mas. Kalian ini siapa? Dan datang dari mana?" Jayeng Resmi membungkuk sopan dan menjawab, "Terima kasih Paman sambutannya. Kami ini adalah santri yang sedang mengembara demi mencari saudara kami yang hilang. Kasihan. Lah Paduka ini siapa?" Dijawab kembali ya, kira. "Saya adalah lurah desa Pakel ini. Orang-orang di sini memanggil saya sebagai Ki Carita. Saya sengaja datang terburu-buru ke sini
Karena dari dulu hingga sekarang tak ada yang berani masuk ke langgar ini. Bahkan sampai bermalam lagi di sini. Ini sungguh luar biasa. Pastilah Nakda adalah keturunan pertapa dan juga seorang bangsawan. Maka dari itu, saya memberanikan diri menawarkan, kalau sudi, datanglah ke gubuk hamba untuk menjamu dengan berbagai hidangan yang sudah hamba siapkan. Siapa tahu bisa menggantikan lapar. Ini semua demi mendapat berkah dari Paduka. Jayeng Resmi setuju dan menuruti Pak Lurah itu tadi. Mereka akhirnya mampir kan ke rumahnya Ki Carita dan akhirnya sudah tersedia makanan yang banyak sekali di sana. Makanlah akhirnya, makan besar Jayeng Resmi, Gathak dan Gathuk sampai glegeken diceritakan Ki Jayeng Resmi. Gak rapopo, glegeken ini manusiawi. Apa adanya dan kesederhanaan itu selalu menjadi sopan santun yang tidak terucap, ketimbang sebuah kalimat atau beberapa kalimat yang akhirnya diucapkan hanya cuman untuk sebuah citra yang aslinya yang gak gitu-gitu amat. Sedap. Lanjut. Jayeng Resmi itu lalu berkata dan bertanya setelah glegeken makan itu tadi kepada Ki Carita. Ki, ini gimana ceritanya? Ada rumah angker dan ada kempok yang tergantung ini. Kempok itu kan anyaman. Kalau nggak salah ya, itu anyaman. Kempok. Kemnya jangan diganti T, nanti jadi beda arti. Jadi begini, jawabnya aku tak ini menyalakan sebatang dulu sama nyeruput. Kowe ngopi lo, Bro? Kalau mau makan nanti mati lo. Oke, jadi begini. Rumah ini dulu adalah tempat pemujaan, tempat sembahyang. Dan dua kempok itu yang satu berisi kain lurik dengan aneka macam corak dan motif dan kain prada. Ikat kepala yang brenda, tepinya brenda dan prada. Adapun kempok yang satunya berisi kampuh gadung melati atau kain dodot panjang warna hijau yang tengahnya putih yang ada pradanya emas. Bukan ada badaknya, ada pradanya. Menurut cerita, dulu itu adalah milik Gusti Kanjeng Nyai Roro Kidul. Setahun sekali saya membawanya ke rumah untuk saya cek masih sama atau tidak jumlahnya, dan masih lengkap atau tidaknya. Lalu kemudian saya angin-anginkan. Kalau masih lengkap, maka saya kembalikan lagi ke sanggar. Nah, Den Mas, pada saat saya mengambil dan mengembalikan barang itu, selalu ada 3 harimau yang mengikuti dari belakang, tapi dari kejauhan. Itulah 3 harimau yang menjaga sanggar tersebut. Tiap malam selalu ada 3 ekor harimau yang menjaga. Itu tiap malam. Tapi kalau siang minum susu, tidak. Jadi kalau siang mereka berubah menjadi manusia lagi. Lalu 2 pohon pakel dan juga 2 pohon durian yang ada di samping kanan kiri sanggar itu adalah tanaman Kanjeng Gusti Panembahan Senopati. Oleh karena itu, setiap kali berbuah kami persembahkan ke Mataram. Lalu Gathak bertanya lirih,
Ki, saya pernah mendengar cerita ini kalau harimau jadi-jadian itu adalah penjelmaan manusia tanpa tumit. Apa benar, Ki? Ki Lurah lalu nengok. Ya, saya dengar kisahnya sih seperti itu. Dan ini ceritanya beneran cuman gini tok, tidak ada penjelasan lanjut. Mungkin dia menganggap pertanyaan ini opo toh gitu. Jayeng Resmi akhirnya mengucapkan terima kasih atas semua jamuan dari Ki Lurah dengan berlipat ganda terima kasih. Sampai akhirnya Jayeng Resmi bilang, "Mohon maaf Ki, tapi hari sudah menjelang siang. Kami hendak melanjutkan perjalanan." Si Ki Lurah akhirnya ngomong, "Oh, silakan. Semoga kalian selamat dalam perjalanan." Baik, sampai di sini dulu episode perjalanan Jayeng Resmi menuju Penataran dan Lodaya. Kawan-kawan, banyak sekali kenangan-kenangan yang masih tersisa di dalam bentuk tak hanya nama tapi juga kebiasaan. Gong tadi yang ada di Blitar ini kalau nggak salah kan juga memang, ini kalau nggak salah ya, juga sampai sekarang pun juga tradisi untuk memandikan dan menjamasi gong itu serta ngarak itu juga masih ada gitu. Jadi dengan begitu itu kita bisa mengingat banyak hal tentang apa yang terjadi, tentang perjalanan kita sebagai sebuah bangsa. Ada sedikit cerita lah menarik gitu. Bagaimana akhirnya kita punya PR bersama sebenarnya untuk terus mencari dengan belajar dari berbagai sisi juga apa-apa yang menjadi tinggalan dari bangsa ini. Ada missing link yang hilang, apalagi ada komentar yang menarik dari Mas Taufik itu. Pola pikir praktis itu membuat kita menjadi manja. Pola pikir praktis itu membuat kita menjadi manja. Kita malas belajar. Ada beberapa itu yang aku agak mesem ketika sudah, Mas, mbok langsung ke bagian kris, bab kris, atau mbok langsung poinnya apa gitu. Nah, akhirnya kita bisa jadi hanya dapat cerita tentang inti atau essence-nya. Tapi kui jariku. Tapi ketika kita bisa melihat secara keseluruhan, tak hanya sekedar isi tapi juga kulitnya, ada kulit ari-ari, ada kulit apa dan kawan-kawan. Itu pada akhirnya kita bisa melihat semuanya secara utuh. Itulah kenapa serial Mendengar Serat Centini ini, suka nggak suka, akhirnya ya wes, ayo kita belajar dari awal. Karena yang terjadi kan Serat Centini ini kita hanya sepotong-sepotong. Lah kalau dengar sepotong-sepotong merasa sudah menemukan inti, ya itu yang membuat kita tambah tersesat, kawan-kawan. Ada satu peneliti, seorang penulis, beliau orang Prancis yang cewek, tinggal di Indonesia, sudah sepuh juga, Bu Elisabeth Inandiak. Beliau itu sangat menguasai sekali Serat Centini. Nah, kita kalah, aku yo kalah. Tapi ketika nanti suatu saat akhirnya Serat Centini ini diakuisisi oleh orang luar, kita bisanya protes. Tanpa mau belajar, cuman pengen tahu intinya apa, dengar sepotong-sepotong tapi merasa sudah bisa semuanya. Yuk, kita bareng-bareng, kita mulai dari dasar. Yang paling susah itu memang adalah mengatasi rasa malas di dalam diri kita sendiri. Kita sama-sama belajar dan juga sama-sama cross check, bro. Aku akan sangat menghargai teman-teman yang akhirnya juga urun rembuk di komen tentang berbagai informasi-informasi yang mungkin juga ada yang menyangkut dengan pembelajaran kita sekarang, yaitu mendengar Serat Centini.
Mungkin segitu dulu. Besok kita akan lanjut ke episode baru yang menarik sih ini. Ada mendapat ilmu AIUEO lah. Tunggu aja besok. Baik, matur nuwun, jangan lupa subscribe sedulur semuanya, dan juga semua urun rembuk bisa terbuka untuk umum dan juga bisa disampaikan melalui komen. Terima kasih atas like-nya, atas jempolnya, dan ada lonceng di tombol subscribe itu juga bisa dinyalakan kalau misalnya teman-teman berkenan. Mugia sedaya pinaringan sehat, selamat lan sedaya ingkang sae. Sampai ketemu besok di episode selanjutnya, masih di mendengar Serat Centini. Ono 700 luwih episode bro, tenang. Matur nuwun, rahayu, 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 hong.